teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan sebuah materi yang cukup menarik sekaligus penting untuk kita bahas bersama, yaitu permasalahan sosial tentang ketidakadilan hukum di Indonesia. Kami akan menyoroti dua kasus yang cukup terkenal, yaitu kasus PT Wilmar Group dan kasus Nenek Minah. Bagi yang belum tahu kronologisnya, simak videonya ya. Jadi, yang pertama, kasus PT Wilmar Group ekspor CPO minyak goreng. Kronologinya, pada tahun 2021 dan 2022, Indonesia mengalami krisis minyak goreng. Harga melonjak dan stok langka. Pemerintah melalui Kemendak mengatur kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) agar perusahaan eksportir CPO crude palm oil wajib memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan harga tertentu sebelum ekspor. Selanjutnya, dugaan penyalahgunaan. PT Wilmar Nabati Indonesia, Musimas, dan Permata Hijau Group diduga menyuap pejabat Kemendak untuk mendapatkan izin ekspor meskipun kewajiban DMO tidak dipenuhi. Akibatnya, minyak goreng di negeri langka dan negara merugi sekitar 11,8 triliun. Nah, selanjutnya proses hukum. Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah pejabat Kemendak dan pihak swasta sebagai tersangka. Korporasi besar yaitu Wilmar, Musimas, Permata Hijau juga dijadikan wadah pengumpulan. Berikutnya, vonis. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Juni 2025 memutuskan vonis lepas untuk korporasi ketiga. Hakim menyatakan perbuatannya memang ada, namun tidak memenuhi unsur tindak pidana. Onslek van alle rechtvervolging. Putusan ini menimbulkan kontroversi, masyarakat menilai ada kejanggalan. Bahkan Kejagung memeriksa hakim yang memberi vonis tersebut. Lalu, ada kasus Nenek Minah. Nenek Minah, petani miskin di Banyumas, berumur 55 tahun, mengambil 3 biji kakao coklat di kebun milik PT Rumpun Sari Antan. Nilai barang hanya sekitar Rp2.100. Aksi itu dipergoki mandor kebun, lalu dilaporkan ke polisi. Nenek Minah dijerat pasal 362 KUHP pencurian. Kasus ini bergulir sampai ke Pengadilan Negeri Purwokerto. Jaksa menuntut hukuman 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Hakim akhirnya memutuskan pidana penjara 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Artinya, Nenek Minah tidak perlu masuk penjara bila tidak mengulangi perbuatannya dalam masa percobaan. Jadi, dari dua kasus tersebut, kalau dibandingkan, kasus PT Wilmar Group melibatkan perusahaan besar, uang triliunan, tapi divonis lepas. Sedangkan kasus Nenek Minah nilainya cuma ribuan rupiah, tapi tetap diproses hukum sampai persidangan. Menurut kami, kedua kasus ini menunjukkan ketidakadilan hukum di Indonesia. Pada kasus Nenek Minah, hukum terasa sangat tajam ke bawah. Masyarakat kecil yang miskin tetap diadili meskipun kerugiannya hanya ribuan rupiah. Pada kasus Wilmar Group, hukum tumpul ke atas. Korporasi besar dengan dugaan kerugian negara triliunan justru bisa lepas dari jeratan pidana. Ini membuat masyarakat berpikir bahwa hukum masih bisa dipilih-pilih, tergantung siapa yang berhadapan dengannya. Dampak permasalahan sosial tersebut bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Bagi diri sendiri dan keluarga, muncul rasa tidak percaya pada hukum dan aparat penegak hukum. Orang merasa jika mereka kecil dan miskin, mereka bisa lebih mudah dipidana meski kesalahannya sepele. Bagi masyarakat, dampaknya yang pertama, timbul krisis kepercayaan pada lembaga hukum dan pemerintah. Yang kedua, rasa ketidakadilan sosial makin besar, bisa memicu kecemburuan sosial, protes, bahkan ketidakstabilan. Yang ketiga, masyarakat kecil merasa tidak dilindungi, sementara pihak besar lebih diuntungkan. Selanjutnya, upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut. Yang pertama, reformasi hukum dan peradilan. Memperkuat independensi hakim, transparansi persidangan, dan pengawasan kasus besar.
Yang kedua, penegakan hukum tanpa pandang bulu, yaitu memastikan hukum berlaku sama untuk masyarakat kecil maupun korporasi besar. Yang ketiga, pemberantasan korupsi, memperkuat KPK, kejaksaan, serta sistem pengawasan agar kasus triliunan benar-benar ditindak tegas. Yang keempat, perbaikan regulasi, misalnya memperjelas aturan tindak pidana ringan atau TPR, supaya kasus sepele seperti Nenek Minah bisa cukup diselesaikan dengan keadilan restoratif seperti mediasi, ganti rugi, dan lain-lain, bukan pengadilan panjang. Jadi, kesimpulannya, kasus Wilmar dan Nenek Minah menunjukkan ketidakadilan hukum, di mana rakyat kecil dihukum meski kerugiannya kecil, sementara korporasi besar bisa lolos meski merugikan negara triliunan. Hal ini menimbulkan krisis kepercayaan dan rasa tidak adil di masyarakat. Pemerintah perlu menegakkan hukum tanpa pandang bulu serta memperkuat sistem agar keadilan benar-benar dirasakan semua pihak. Semoga dengan kesadaran bersama, hukum di Indonesia bisa ditegakkan secara adil, sehingga tercipta masyarakat yang percaya pada sistem hukum dan merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy, happy, happy.